selamat pagi saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan di setiap baik, setiap baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari angkat tanganmu saudara. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Mari lompat sama-sama. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan di setiap baik, setiap baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan di setiap baik, setiap baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kasih setia-Mu Tuhan selamanya, Kau setia. Mari angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. Sekali lagi kita lompat sama-sama. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap baik, setiap baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap baik, setiap baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, beri sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan, sebab Dia Allah yang besar. Mari berdoa sama-sama. Kaulah ya Tuhan, oh, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, siapa yang
angkat tanganmu. Engkau yang termulia di bumi ini. Amin. Bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, tiada apa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, kita tepuk tangan di atas kepala semua, sebelah kiri, di tengah dan kanan. Kita puji namanya, sebab Dia Allah yang besar. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Mari percaya, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Mari nyanyikan saudara. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan, Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Allah Yahweh Rafa, Tuhan penyembuh kami Tuhan. Engkau yang memegang setiap musim dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kau tidak hanya menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan, tapi Kau menyembuhkan segala hal dalam hidup kami. Setiap pernikahan, setiap bisnis, setiap keuangan Tuhan, Kau Allah hadir. Menyembuhkan setiap momen dalam hidup kami Bapa. Kami percayakan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you.
sisi. Angkat tanganmu. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Yes, you are, Lord. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is Saya ingin kita impossible. dengar dengan hati kita, amin. Nothing is impossible for you. You hold my hand in your hands. Nothing is impossible. Come on, ICC. Nothing is Impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible. Apapun yang kau hadapi hari ini, nothing is impossible. Kau Allah yang memegang setiap musim dalam hidup kami, Tuhan. Kau Tuhan yang berkarya dalam setiap musim di hidup kami. Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang bekerja. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan, Kau yang
Kau alami hari ini. Setiap laut yang bergelora, setiap padang kegelapan, hari ini Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau kuandalkan. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolongan. Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau kuandalkan. Ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku. Damai sejahtera, Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Kita bawa pulang, amin. Sejahtera, Kau selalu beserta, padamu aku Sekali lagi boleh katakan, percaya. damai sejahtera bersama kita. Damai sejahtera, Hari ini ada damai sejahtera dalam hati kita.
Ada tenang di dalam hati kita. Amin. Padamu aku percaya. Haleluya. We praise you, Father. Syarikira bukuria syiride. Narabakaya syiride bukuru. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kaulah damai sejahtera kami Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Mari kita naikkan ucapan syukur kita sama penyertaan Tuhan kepada Tuhan Yesus yang selalu. Kita berani katakan 13 ayat ke-5, Tuhan selalu menyertai kita. Tidak pernah sekalipun dia meninggalkan saudara. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Mazmur 23 Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkannya. Tuhan gak pernah meninggalkan setiap kita. Dia selalu menyertai dan gada dan tongkatnya yang menghibur setiap saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik. Perbuatanmu dahsyat, perlindunganmu ajaib Tuhan. Pimpinan Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anakmu nyata ya Bapa. Lewati setiap hari kami berjalan bersama Tuhan, kami memandang kebaikan Tuhan. Kami memandang pekerjaan-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika kami mengalami hal buruk sekalipun Engkau bisa bekerja Tuhan, mengubahkan yang buruk menjadi baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami mau mengingat kembali dalam perjamuan kudus akan kasih-Mu. Yang 2000 tahun yang lalu Kau nyatakan begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Dia karuniakan, Dia berikan anaknya Yesus yang tunggal. Dia lahir, Dia hidup. Dan Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Sehingga orang percaya kepada Dia, Yesus Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka itu kami sambut perjamuan ini untuk pengingat kasih setia Tuhan di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk, silakan. Kita akan memasuki perjamuan kudus, perjamuan yang Yesus sendiri ajarkan kita untuk bisa melakukannya. Dan setiap kali kita diberikan kesempatan untuk melakukan ini, saudara, kita mau ingat kembali akan pengorbanannya. Karena seringkali kalau kita hidup dalam pergumulan saudara yang kita hadapi hari demi hari, kita lupa kenapa kita ada di sini. Kita lupa akan tujuan hidup kita. Kita lupa akan Tuhan yang selalu menyertai saudara. Tuhan mau kita selalu ingat akan kebaikan Dia. Apa gunanya kalau orang memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya, saudara? Maka Yesus berikan yang terbaik, yang terpenting bagi setiap saudara dan saya, yaitu keselamatan. Dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit dalam dunia ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi setiap kita. Dan sebelum Dia diserahkan kepada pihak orang berdosa, Dia mengadakan perjamuan ini bersama dengan murid-muridnya. Tubuh yang terpecah-pecah, darah yang tercurah, adalah bagi setiap saudara dan saya. Mari saudara kita hampiri Tuhan dalam perjamuan ini. Saudara boleh angkat roti tangan kanan saudara. Ketika Yesus sebelum diserahkan, Dia mengadakan perjamuan ini bersama dengan murid-muridnya. Di tengah-tengah perjamuan itu Yesus mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya, saudara. Dan Dia katakan, ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Kamu perbuat ini supaya setiap kali kamu melakukannya,
kamu ingat akan aku. Ingat akan tubuh Tuhan Yesus. Mari makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus untuk tubuhmu. Setiap cambukan, setiap luka-luka, paku, kakinya, tangannya, begitu buruk rupanya sehingga orang gak memandangnya lagi ketika Yesus disalibkan, saudara. Supaya oleh bilur-bilur Yesus luka-lukanya saudara menjadi sembuh. Dan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Yesus katakan, ini adalah darahku. Itu darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu. Kamu perbuat ini ya. Supaya setiap kali kamu melakukannya, kamu ingat akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus, saudara? Mari minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa lakukan apa-apa Tuhan. Kami ucapkan syukur untuk kesetiaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk pengorbanan-Mu. Sehingga setiap orang percaya tidak binasa, dan namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Dan kami akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dari kekekalan sampai kekekalan bersama dengan Yesus. Dan kami ucapkan syukur ya Tuhan, bahwa Engkau selalu setia akan setiap janji-Mu. Dan ribuan tahun sudah Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib tidak sia-sia. Melainkan begitu banyak jiwa-jiwa di dalam dunia ini kembali mengalami Engkau ya Tuhan. Dan ajar hamba-Mu dan ajar setiap kami, sehingga kami menjadi kabar baik bagi banyak orang. Engkau menaruh perkatakan firman-Mu. Makanya setiap kali kami bertemu orang, kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Setiap kali kami melihat kebutuhan orang, kami mau selalu membantu mereka yang membutuhkannya. Sehingga kasih yang Kau berikan atas kami Tuhan, tidak kami simpan, tetapi kami bisa sebarkan, kami bisa berikan. Sehingga setiap orang mengenal Kristus hidup di dalam kami, tidak juga binasa Tuhan. Melalui kehidupan setiap para hamba-Mu dalam keluarga, setiap keluarga, di tempat kerja, di kampus, dimanapun Kau menempatkan kami. Kami punya misi menyampaikan kabar baik Tuhan. Dan mulut kami tidak akan berhenti untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan. Menyaksikan Yesus, jalan keselamatan dan juru selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur untuk perjamuan ini. Kami tahu waktunya sudah sangat singkat. Datang segera ya Tuhan Yesus. Datang segera Bapa. Datanglah segera. Angkat gereja-Mu, jemput gereja-Mu, jemput ke setiap kami. Terima kasih Bapa. Selamatkan ya Tuhan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami ucapkan syukur, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami tahu urapan Tuhan mengalir dengan dahsyat atas setiap jiwa-jiwa yang hadir. Kau hadir di tempat ini bukan suatu kebetulan, Kau sendiri yang merancangkan dengan sempurna. Dan Roh Kudus sendiri yang turun ke atas kami semua. Pakai hamba-Mu. Hamba-Mu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup mengubahkan setiap kami. Maka itu kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus. Pada setiap kita yang percaya, katakan amin.
Haleluya. Makasih teman-teman. Semua sudah diberkati oleh teman-teman yang sudah melayani. Kasih tepuk tangan dong untuk mereka. Haleluya. Terima kasih Ibu Yela. Bu Yela, COO. God is all the... Katakan sebelah, God is good. Tepuk dong, God is good. All the time. Ya. Nah, saudara, selamat datang di gereja ICC. Kalau saudara belum pernah datang sebelumnya, saya ucapkan selamat datang. Dan kali ini kita sedang membahas satu seri yang sudah khotbah yang ke-6. Ya. Ke-6 tentang Through the Bible, melewati apa yang sudah Tuhan berikan lewat kitab Kejadian. Nah, saudara, ini adalah satu seri yang teramat penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kitab Kejadian, kita bisa melihat rencana Tuhan sejak awalnya. Dan Tuhan kasih kita gambaran supaya kita bisa mengikuti polanya. Ya. Bahwa Tuhan inginkan kita bisa, kalau saudara ingat di kebaktian pertama, masih ada di YouTube by the way. Kalau saudara miss, ada 1-2 khotbah mungkin. Tuhan mau kita mencerminkan gambar Kristus dimanapun saudara berada. Itu khotbah yang pertama. Yang kedua tentang pemulihan ya. Bahwa ada rencana Tuhan bagi setiap saudara, lalu masuk kepada hubungan kita, kepercayaan kita dengan Tuhan, mempengaruhi kepercayaan kita dengan sesama. Hubungan kita satu dengan yang lain itu adalah awal mula konflik yang ada dalam dunia ini, ya dari situ. Ya, kalau saudara bertanya kenapa sih ada pertengkaran, peperangan dan lain-lain, ada di situ saudara. Kepercayaan manusia dengan Tuhan bermasalah sehingga dampaknya kepada hubungan kita satu dengan yang lain. Dan kemudian pola, kita belajar pola. Bahwa pola itu ada, pola masa lalu itu bisa dibawa, kalau nggak dibereskan, bisa dibawa ke masa depan. Dan kita lihat di dalam kitab Kejadian itu terjadi, saudara. Dan kita masuk dalam cerita Nuh tentang membangun kembali ketika semuanya sudah berantakan gitu. Bagaimana kita membangun kembali. Dan minggu lalu kita belajar tentang 2 minggu lalu ya. Kita belajar tentang apa? Tentang Abraham ya. Ya, Abraham meninggalkan tanah kampung halamannya, dia tinggalkan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dia tinggalkan keamanannya, dia tinggalkan segala kenyamanannya. Ya, karena Ur-Kasdim, tanah di mana dia tinggalkan itu tanah yang sangat makmur, saudara. Kalau saat ini mungkin bisa kita samakan dengan New York, ya, kota-kota yang besar, kota-kota yang megah. Dan kali ini kita masuk Kejadian 16 sampai ke 21, yang semangat katakan, amin. Oke, judulnya adalah apa nih? Judulnya adalah apa? Menanti ketika nunggu itu jadi rumit. Oke. Siapa di sini yang suka ngantri? Ada? Kalau ketemu masuk restoran ada antrian, sudah bilang haleluya. Ada nggak sih? Nggak ya? Pasti enggak lah. Lalu kita bilang, antriannya panjang. Udahlah, nanti lagi aja nontonnya ya. Nanti lagi makan di situnya. Atau mungkin hari-hari ini sedang masa liburan sekolah dan di mana-mana cukup macet. Jadi saudara ketika lihat macetnya luar biasa, saudara bilang haleluya, enggak? Bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk macet ini. Enggak ada ya. Ketika kita melihat seperti itu, kita resah, kita gelisah, kita mikirin atuh jadwalnya gimana, harus ngapain dan lain-lain. Ini wasting time. Ada yang posting di story, ada yang indit komplain dan lain-lain. Kita ini gak terlalu baik dalam hal menunggu, saudara. Ya dah. Manusia itu gak terlalu baik kalau bicara suruh menunggu.
Dan yang mau saya sampaikan adalah seringkali bukan hanya menunggu dalam hal-hal yang kayak gitu, tetapi menunggu hal-hal yang merupakan janji Tuhan yang saudara terima, baik mungkin di gereja, saudara dengar khotbah, atau pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan, sudah baca janji Tuhan, ya, bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan ketika saudara baca, engkau jadi kepala bukan ekor. Saudara bilang apa? Tuh, cuma satu yang amin. 2, 3 apa? Amin. Sudah bilang amin. Tetapi ketika kita lihat hidup kita, kapan jadi kepalanya? Gitu? Kapan majunya? Buka toko aja 1-2 orang yang datang. Dan lain-lain. Dan kita keragu akan janjinya. Kita bilang, Tuhan, engkau memberkatiku. Kejadian 12 dikatakan untuk menjadi berkat. Tetapi aku belum mengalami berkat Tuhan yang aku bisa berikan. Benih itu aku belum pegang di tanganku. Sehingga kita resah menantikan janji itu. Dan setiap kali kita menantikan janji resah, saudara, kita bisa mungkin ambil putusan yang keliru. Dalam perjalanan 26 tahun ini, saudara, saya ngalami kayak gini-gini. Menantikan jawaban doa. Ya, kadang-kadang 1 tahun gak dapat, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Menantikan itu, setiap hari berdoa yang sama. Tapi gak kunjung tiba. Wah, sudah mulai resah. Dan setiap kali ibadah, dapatkan firman ini, dapatkan firman itu. Setiap kali renungkan, wah ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau saya kerjakan gitu ya. What's wrong with me? Apakah mungkin ada yang salah dengan saya selama 8 tahun menantikan? Atau mungkin saya perlu bantu Tuhan. Saya perlu tabur sesuatu sehingga saya menuai sesuatu. Saudara, saya punya pertanyaan ini. Dan selama, saya mau jujur sama saudara, sometimes, seringkali juga dalam hidup saya nggak terlalu baik dalam hal menunggu, saudara. Dalam 8 tahun, again and again, lagi dan lagi, saya mengambil keputusan yang keliru. Dan akibatnya cukup rumit dalam menantikan jawaban Tuhan. Dan saya kadang-kadang menyesal juga, kenapa ya dulu ngambil putusan kayak gitu. Nah saudara, setiap kita pernah ngalamin kayak gini. Menanti sesuatu janji Tuhan terjadi. Baik itu untuk keluargamu. Oh, ada yang menantikan setelah menikah. Firman Tuhan katakan 2 orang yang dipersatukan. Apakah yang Tuhan inginkan? Oh, yaitu keturunan ilahi. Haleluya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak ada. 4 tahun. Nggak dapat momongan. Lah. Ketika kita menantikan waktu Tuhan, tiba-tiba saudara dengar orang yang mungkin kemarin baru dibaptis, belum dewasa dalam hal rohani, menikah, langsung dapat. Lalu kita tanya, what's wrong with me? Atau what's wrong with God? Is it? Mungkin ada sesuatu yang salah dengan saya atau dengan janji Tuhan atau apa ini? Sehingga mungkin dalam penantian, kegelisahan, kepanikan kita mikir gini, kayaknya ada sesuatu yang saya belum kerjakan mungkin ya. Sehingga saya harus do something and make it happen. Nah, ketika kita lakukan demikian, bisa mengambil keputusan yang keliru dan menjadi rumit, saudara. Nah, kitab Kejadian 16 ayat 21 ini salah satu yang kita pelajari dari cerita ini adalah keputusan. Tentang keputusan. Bagaimana, siapa yang di sini mengambil keputusan setiap hari? Saudara dan saya, setiap kita. Jadi ini akan relate bagi setiap saudara yang sedang doa untuk keputusan Tuhan. Sedang berdoa untuk sesuatu, atau saudara ada datang hari ini sedang trauma. Kenapa? Karena ada keputusan yang salah. Terus gitu dampaknya rumit, dampaknya kita jadi bingung banget gitu ya. Ngalami akibat yang gak baik. Dan sehingga kita khawatir untuk mengambil keputusan ke depan. Nah saudara, mari kita buka Kejadian
16. Tapi sebelumnya, awalnya dulu Tuhan kasih janji sama Abraham, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa, tapi mereka menantikan. Wah, gak kunjung tiba tuh, gak datang-datang. Dan mereka mulai gelisah, mereka mulai mikir banyak hal. Sudah tahu khotbah-khotbah kayak gini gak terlalu gampang. Kenapa? Karena kita ini bingung antara sabar, menunggu, atau kita pasif. Gitu ya. Kita tahu siapa yang percaya waktu Tuhan yang terbaik. Kalau sudah percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Dia punya waktu yang terbaik, kita tahu itu. Ya. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Gitu? Kita nggak tahu waktunya kapan. Waktu Tuhan memang sempurna. Dan kita sering belajar, sering mendengar khotbah. Oh, penundaan itu bukan penolakan. Kan gitu ya. Kalau Tuhan tunda bukan berarti Tuhan tolak loh. Tuhan sedang menantikan waktunya, gitu kan? Atau ada di antara kita yang mendengar khotbah, Tuhan tahu gambaran besarnya. He knows the big picture of what you are going through. So the filmnya belum selesai. Wah, sudah dapatkan itu. Oh, berarti kita harus lebih sabar lagi menanti. Nah, di sisi lain, saudara dengar khotbah yang berbeda. Sudah dengar khotbah bahwa apa yang kamu tabur, apa? Tuhan. Kalau kita nggak menabur, kita nggak menuai. Oh, kita harus do something, dan ketika kita lakukan sesuatu, Tuhan pun bekerja di sana. Nah, saudara, kita juga bisa mengalami satu kebingungan atas semua berita-berita yang kita dengar. Nah, jadi kita nih harus nunggu atau harus jalan. Sedangkan kita semua sudah mengakui bahwa kita nggak terlalu baik dalam hal menanti. Ya toh ya. Saudara, dunia ini dibentuk sedemikian rupa mengarah kepada segala sesuatunya memang instan. Ya, bukan hanya mie instan, paket aja bisa instan. Dulu 2 hari, sekarang 1 jam, garansi lagi datang. Yang senyum sudah ngalamin. Paketnya cepat datangnya gitu maksudnya ya. Ya mau nonton film tinggal klik, jalan, keluar. Ya toh? Segala sesuatu dibuatnya instan sehingga kita menjadi orang yang aduh rasanya kalau suruh menunggu itu berat gitu. Nah saudara, dan ketika kita menunggu berat, gelisah, panik, some people, beberapa orang mungkin akan mengambil satu keputusan yang keliru. Untuk menyelamatkan 1 menit, untuk menyelamatkan 1 meeting sehingga dia harus nge-boot lebih cepat 1 menit, lawan arah, kecelakaan. Kita dengar cerita-cerita seperti itu, saudara. Ya. Karena hubungan sudah sekian lama nggak dapat pasangan yang terbaik, ya sudah. Ini waktunya sudah dekat ini dengan kedatangan Yesus. Ketemu 1 bulan langsung mau married. Dan setelah married, saudara menikah. Bam, tiba-tiba tahu. Aduh, ada sesuatu yang saudara harusnya tahu sebelumnya. Tapi sudah menikah. Jadi, menyesal. Ya toh? Seringkali kita bisa mengalami dalam penantian hal-hal yang keliru, saudara. Ya. Dan itu bisa membawa kita masuk dalam keputusan yang salah. Mari kita buka Kejadian 16. Adapun Sarai istri Abram tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan. Orang mana? Mesir. Terima kasih untuk responnya. Berarti masih bangun semua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tuh gak kasih saya anak loh. Karena itu baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Sudah pada zaman itu kalau seseorang
perempuan yang sudah menikah nggak bisa melahirkan anak, maka boleh gitu. Maksudnya sesuatu yang normal sehingga bujangnya atau budaknya bisa diminta untuk melahirkan anak bagi dia. Jadi dalam budaya ini sesuatu yang cukup normal pada zaman itu. Oke ya. Dan Abraham dengarkan perkataan Sarai. Suaminya dengerin. Oke. Ayat 3. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Berarti dari panggilan Tuhan ini udah 10 tahun nunggu. Udah 10 tahun nunggunya gak dapet. Dan kemudian resah di tahun ke-10. Sarai sudah bilang, no. I think we need to do something. Abraham, sudahlah. Kamu menikah sama Hagar. Ya, supaya dapatkan anak untuk kita. Begitu kan? Nah, lihat. Ayat berapa tadi? 4 sekarang ya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandung. Tokcer, saudara. Sukses. Nah ini. Hagar, tetapi ketika Hagar tahu ia mengandung, langsung masalah masuk. Ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita itu tanggung jawabmu. Perselisihan masuk. Oke? Akulah yang memberi hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Saudara perhatikan ini keputusan besar. Tidak tertulis bahwa Abraham, Sarai mencari Tuhan. Enggak ada. Enggak doa dulu. Enggak cari Tuhan dulu, enggak konseling dulu. Putuskan. Karena sudah dalam kepanikan nunggu sudah 10 tahun. Belum dapat. Akhirnya mereka memutuskan mungkin ini jalan Tuhan nih. Kalau aku mau dapatkan anak, inilah jalan Tuhan. Kamu nikah aja sama budakku Hagar supaya kita dapatkan keturunan. Dan Hagar dengar ini tanpa keputusan Tuhan. Nah, sudah tahu akibatnya apa? Ini mengakibatkan satu komplikasi yang besar. Tiba-tiba hamil, tiba-tiba memandang rendah, tiba-tiba Sarah bilang, ini salahmu. Ya, Abraham bilang, well, kamu urus sendiri. Kayak gitu, saudara. Padahal di pasal sebelumnya, Kejadian 15, masalah ini pernah hampir terjadi. Kejadian 15. Di Kejadian 15, mungkin 16, di sini 15. Abraham tanya sama Tuhan. Berarti sudah menantikan sekian tahun juga. Dia tanya, aku udah gak punya anak. Janji Tuhan iya, tapi belum punya anak. Gimana nih? Berarti hambaku aja yang menjadi ahli waris. Sudah ada pembicaraan ini, saudara. Dan lihat coba saudara buka Kejadian 15. Makanya kita harus baca Alkitab. Tuh yang gak ada amin. Ya, menarik sekali saudaraku. Abraham menjawab, ini Kejadian 15 nih. Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Aku ini gak punya anak. Dan yang nanti akan mewarisi rumahku Eliezer kan? Orang Damsyik itu. Lalu Tuhan jawab. Jelas banget. Dia bilang gini. Orang ini gak akan jadi ahli waris. Melainkan anak siapa? Kandungmu. Dia yang akan menjadi ahli waris. Jadi Tuhan sudah konfirmasi. Abraham bukan hambamu. Nanti anakmu sendiri yang menjadi ahli waris. Dan kejadian ini terjadi lagi satu pasal kemudian. Sarah sudah nanti. Udahlah kamu menikah dengan Hagar aja. Tanpa keputusan Tuhan. Gitu. Dan ini terjadi. Ini perspektif Sarah itu adalah sesuatu yang normal saya katakan tadi.
Bahwa di zaman itu Sarah bukannya mau memberontak kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan janji. Dia hanya berpikir caranya. Cara yang paling praktis ya begini. Ya. Biarkan suamiku menikah dengan budakku, yaitu Hagar. Supaya aku mendapatkan keturunan. Dan itu adalah cara pikir yang normal mungkin pada zaman itu, saudaraku. Tapi apa akibatnya? Masalah terjadi. Ketika Hagar hamil, dia pandang rendah Sarai. Dan Sarai katakan, ini tanggung jawabmu Abraham. Dan Abraham katakan, ini urusanmu. Belum selesai. Rumitnya belum selesai. Ketika terjadi memandang rendah di rumah, ditindas. Sarai tindas Hagar. Karena dia mengandung. Dia pergi. Larilah dari rumahnya. Dan ketika dia lari, saudara, Tuhan hampiri dia. Malaikat Tuhan hampiri dia dan katakan begini. Selanjutnya, ayat 11 ya. Kejadian 16 ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Engkau mengandung. Ini kepada Hagar ya. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu. Ayat 12. Seseorang laki-laki, nah ini siapa yang dilahirkan nanti? Akan seperti, yang lakunya seperti keledai, bukan kedelai. Keledai liar, demikian nanti anaknya itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, jadi berantem terus urusannya. Dan tangan orang juga akan melawan dia. Jadi Tuhan kasih tahu, anak ini akan menimbulkan pertengkaran yang tidak habis-habisnya. Dia keluar dan orang lain juga menyerang dia. Dia akan menentang semua saudaranya. Dan Tuhan katakan ini akan menjadi sumber konflik yang terus-menerus. Wah, ngeri saudaraku. Dan masuk ke Kejadian 21. Anak itu sudah besar. Sarah bilang, usir Hagar sama Ismail. Jauh. Waduh, keributan juga terjadi. Abraham sakit hatinya, saudara. Kenapa? Karena Ismail juga anaknya. Nah saudara, ini menjadi satu keputusan yang salah dalam penantian, menjadi memperumit segala sesuatu. Dan akhirnya ini tahukah saudara, pertempuran, peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Antara orang Yahudi dengan mungkin bangsa-bangsa Arab sekitarnya dan lain-lain. Itu bisa diambil, dilacak kejadiannya mulai dari situ. Sampai hari ini. Ngeri saudara. Peperangan jutaan orang mati. Peperangan yang tidak selesai. Menentang sana, menentang sini, menentang sana. Terus berulang ribuan tahun selanjutnya. Peperangan yang terjadi di situ. Mulainya dari sini. Makanya kita perlu baca Alkitab. Yang gak amin, katakan amin. Ya saudara, ngeri ya. Peperangan terjadi atas bangsa Yahudi dengan yang lain. Karena dari situ. Antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dan peperangan terus terjadi sampai hari ini. Makanya jalan, saya tulis ini. Jalan pintas pada janji Tuhan. Itu akan buat rumit. Bukan solusi. Jadi kalau khotbahnya ditanya apa, ya ini aja. Jadi sudah tahu backgroundnya ceritanya. Kenapa peperangan terjadi ribuan tahun? Mulainya dari situ.
Itu saudaraku. Keributan dan lain-lain, peperangan, jutaan orang meninggal dan lain-lain. Gak beres-beres karena firman Tuhan udah bilang bahwa ini akan menentang semua orang. Dan orang pun menentang dia dan lain-lain. Wih, satu keputusan yang salah berlanjut ribuan tahun. Nah saudara, pola seperti ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal hubungan, sudah menantikan waktunya mau menikah, ya sudah langsung menikah tanpa keputusan Tuhan. Terlalu cepat putuskan, akhirnya masalah. Ketika masalah terjadi perceraian, terjadi anak yang mungkin kehilangan figur orang tuanya. Dan belum lagi itu belum selesai, bisa terjadi terus ke bawah. Ya. Bisa. Dalam pekerjaan, dalam karir, orang yang menantikan aku kan terus naik dan tidak menjadi turun. Gimana naik dan tidak menjadi turun? Ya sudah, kalau saya melamar kerja saya nggak dapat Tuhan. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Udah 10 kali Tuhan. 100 kali aku sebar gak dapat. Lalu sudah berpikir, kayaknya CV-nya kurang keren. Lalu rubah CV-nya ya. Naikin upgrade. Tahu ngerti maksud saya? Di upgrade. Dibuat-buat. Dapatlah pekerjaan. Karena CV-nya keren. Nah, masuk ke tempat kerja tiba-tiba ketahuan saudara. Lah kok ini gak bisa, itu gak bisa dan lain-lain. Ketika gak bisa, langsung menjadi buah bibir semuanya. Kayaknya bohong tuh CV-nya. Nah saudara, itu menjadi komplikasi dan akhirnya nyebar bahwa jangan terima orang seperti itu dan lain-lain. Saudara, jalan pintas bisa membuat komplikasi bukan solusi. Oh, keuangan dan manusia pandai membenarkan diri. Tapi di sini nggak ada. Di luar sana banyak saudara. Pengen apa ada aja alasan, bahkan ada ayatnya. Gitu. Aku mau menikmati, Tuhan mau. Aku bisa menikmati hidup. Kan firman Tuhan katakan, menikmati juga karunia Tuhan. Kan gitu ya. Jadi dia pengen menikmati liburannya. Dia pengen menikmati beli barang sesuatu yang dia mungkin gak sanggup belinya. Tapi karena dia pikir dia perlu do something, lakukan sesuatu. Tiba-tiba dia beli sesuatu yang sifatnya pay later. Nanti bayarnya gitu. Nah tiba-tiba gak punya uangnya. Harus pinjaman online. Judi online, lain-lain. Komplikasi. Dalam parenting, dalam mendidik anak. Aduh terlalu sayang sama anaknya nih. Sayang banget. Jadi kalau apa-apa dibantu terus. Bantu lagi. Anaknya gak bisa mandiri. Dan ketika dia gak bisa mandiri, dia menjadi orang yang merugikan mungkin banyak orang pada waktunya. Makanya bisa menciptakan komplikasi jalan pintas itu. Sudah tahu jalan pintas kecil, ngambil jalan pintas kecil bisa berdampak kepada yang besar. Orang yang suka cut off kan antrian. Jangan lihat kiri kanannya. Nggak ada di sini. Mungkin ke depan dia akan menipu orang lain. Merugikan orang lain. Dalam bisnisnya, dalam pekerjaan. Orang yang suka menyontek. Ada di sini yang pernah menyontek? Tuh. Ada di sini? Coba kalau saudara jujur ya, di sini siapa di sini pernah nyontek? Angkat tangan 1, 2, 3. Banyak, yuk kita tutup aja. Tadi pagi semua ya. Tuhan. Terima kasih untuk kejujurannya. Iya toh. Ya. Orang yang suka nyontek mungkin menjadi orang yang suka juga melakukan hal yang tidak baik lainnya. Bohong kecil, gak apa-apa bohong kecil. Mungkin kalau itu gak bertobat, bisa menjadi selingkuh nantinya. Dalam keluarga. Makanya saudara, jalan pintas bisa membawa kepada komplikasi, bukan solusi. Dan kita perlu menjadi orang yang percaya akan karakter Tuhan. Ya.
Kadang-kadang kita nih punya pembenaran akan semuanya. Saya perlu lakukan ini, kenapa? Karena ini dan itu dan lain-lain. Padahal itu hanya untuk memuaskan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan sendiri. Dan kita gak percaya akan waktu Tuhan. Orang bilang, aku harus naburin, lakukan ini. Padahal dia gak percaya akan karakter Tuhan yang berkata, semuanya akan indah pada waktunya. Tapi Tuhan terlalu lama sih. Tuhannya kelamaan. Saya udah nunggu lama banget gak datang-datang. Mungkin Tuhan perlu bantuan. Dan mulai kita punya keidean. Oh, kenapa bisnis gak jalan-jalan ya? Padahal kita akan terus naik dan tidak menjadi turun. Ya sudah, aku harus buka usaha bareng. Ketemu sama orang. Masalahnya sudah pas lagi momen-momen ketemu lagi sama orang yang nawarkan, hey bro, mau nggak? Ini ada proyek besar, bangun 20 lantai. Untungnya segini. Untungnya gede, langsung bangun 20 lantai. Dan dia datang sama pastor, ya pastor. Akhirnya Tuhan buka jalan. Aku ditawarin bisnis proyek bangun 20 lantai gedung apartemen ini. Wow. Tuhan baik. Lalu saya tanya, kamu pernah bangun apa? Ruko, rumah, warung, apakah pernah bangun apa? Nggak pernah. Gimana bisa? Yang pastor tahu adalah setia dalam perkara kecil. Tuhan kasih perkara yang besar. Bagaimana mungkin Tuhan berikan yang besar kalau kamu gak melewati hal yang sederhana? Pastor gak ngerti sih. Bisa ngambek sama saya nanti. Begitu saudara. Nah seringkali itu terjadi dalam kehidupan orang. Dan ketika dia mulai masuk dalam usahanya. Pinjam sana, pinjam sini. Gak ada masalah. Dan ketika itu terjadi. Stres. Stroke. Nah ini ilustrasi aja saudaraku ya. Dan bisa membuat komplikasi. Coba katakan tepuk budak sebelahnya yang supaya bangun. Bah! Jangan ambil jalan pintas. Tapi saya akan tutup dengan kabar baik. Dan saudara bisa pulang dan melanjutkan liburan saudara sampai minggu depan. Tuhan tetap setia. Kabar baik ya? Tuhan tetap setia. Asal kita tetap mengasihi Tuhan. Kegagalanmu tidak akan merubah kesetiaan Tuhan. 10 tahun ke-10 salah. 15 tahun kemudian. Ishak lahir. Kok gak ada yang kasih tepuk tangan sama Tuhan kita? Ishaknya jadi tetap lahir. Meskipun mereka salah, meskipun mereka rumit membuat segalanya. Meskipun akibat memang keputusan mereka tetap ada akibatnya. Tapi kesetiaan Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap setia. Dan Tuhan menggenapi janjinya 25 tahun setelah Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dapat saudara. Haleluya. Maka itu saudara, mulai hari ini kalau mau ngambil keputusan, kita harus tanya Tuhan dulu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa membantu kita nih. Kalau saudara mau ngambil keputusan next time, mungkin beberapa pertanyaan ini bisa bantu tolong kita. Supaya ini jalan pintas atau ini jalan Tuhan. Gitu ya. Mungkin kita harus tanya dulu. Yang pertama, saya boleh undang keyboardis ke depan.
Apakah saya sudah mencari Tuhan dulu enggak? Karena ini sumbernya. Proyeknya keren, pastor. It doesn't matter. Uangnya banyak, gak ada masalah. Tapi harus cari kehendak Tuhan dulu. Yang mau katakan amin. Idenya keren, gak masalah. Cari Tuhan dulu. Kedua, apakah tindakan saya ini sesuai gak dengan karakternya Tuhan? Siapa tahu bertentangan. Apakah ini tindakan keputusan ini berdasarkan kepercayaan atau memang kekhawatiran? Sarah mengambil keputusan untuk supaya Abram menghampiri Hagar bukan karena kepercayaan, tetapi karena kecemasan. Sudah nunggunya 10 tahun kelamaan. Bagi dia, saudara. Yang selanjutnya, sudahkah ini penting? Cari nasihat dulu. Kadang-kadang gini, kalau orang pengen sesuatu pasti ada jawabannya bagi dia. Itu ya. Kenapa kamu harus boros seperti ini? Karena saya perlu. Padahal gak perlu-perlu amat. Itu ya. Seringkali kita punya jawaban aja atas semua yang kita mau, saudara, karena kita pengen sesuatu. Jadi kita perspektifnya gak benar. Makanya kudu cari nasihat dulu. Orang yang di luar, orang-orang yang dewasa bisa kasih kita nasihat. Tuhan bisa pakai mereka menguji setiap keinginan kita. Apakah tindakan saya itu bisa merusak, menyakiti orang? Wah, ini bagus proyeknya. Untungnya gede. Tapi orang lain jadi masalah sih. Tapi gak apa-apa untuk orang lain juga. Wah, kaget saudaraku. Jangan. Kalau ini menyakiti orang lain, itu bukan Tuhan. Pasti. Lalu apa? Apakah saya mencoba untuk menentukan ini hasil akhir, saya jadi coba menguasai hasil akhir, control semuanya. No, don't do that. Amin. Sehingga kita menguji setiap keputusan kita dalam menanti waktu Tuhan. Karena jalan pintas pada janji Tuhan menciptakan komplikasi, bukan solusi, saudara. Amin. Nah, saudara, di mana area apa kita harus masing-masing kan beda ya. Ada yang susah nunggunya tuh dalam hal hubungan, dalam hal keuangan, susah kali nahan, susah berhemat ya. Gak apa-apa lah, nanti Tuhan cukupkan. Saya sering dengar itu, saudara. Tuhan cukupkan, gitu ya. Pasti Tuhan cukupkan. Tapi mungkin itu lahir dari kecemasan kamu ambil putusan itu. Makanya kita perlu menguji. Dan kalau di antara saudara dan saya, ada di antara kita yang pernah mengambil keputusan dan keliru. Dan sudah mengalami komplikasi. Aduh, masalah hubungan, aduh masalah pekerjaan, masalah ini dan itu. Jadi rumit atas keputusan kita sendiri. Saya pernah mengalami, kalau saudara pernah mengalami itu, saya mau kasih tahu. Satu ayat terakhir. And we finish. Roma 8 ya, dikatakan begini. Allah kita itu, dia spesialisnya. Dia bisa kerja dalam segala sesuatu, saudara. Kegagalan kita pun bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Asal ini. Tapi jangan berhenti di situ ya. Bagi siapa? Yuk sama-sama. 2, 3 apa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Artinya, bagi orang-orang yang gagal sekalipun, selama dia tetap mau mengasihi Tuhan, mau kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan bisa ubah yang buruk menjadi baik. Ishak akan lahir tetap, dan rencana dia akan tetap terlaksana dalam hidup saudara.
Meskipun ada memang akibat yang tidak baik. Tapi dalam hal yang tidak baik sekalipun ada tangan kasih Tuhan yang akan menyertai setiap saudara. Yes. Mari kita bangkit berdiri yuk. Sudah diberkati? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah tahu khotbah seperti ini, saya selalu tanya Tuhan, minta Tuhan kasih tahu apa yang saudara alamin dalam pikiran saya. Nah, tadi pagi saya dapat satu impression in my heart. Banyak di antara kita yang terlalu cepat mengambil keputusan. Dan ketika kita ambil keputusan, kita nggak tanya Tuhan, kita nggak tanya nasihat-nasihat orang-orang yang lebih dewasa rohani dari saudara. Mulai hari ini, kalau engkau ada di sini, mulai rubah ya. Yang mau katakan? Amin ya. Jangan terlalu cepat. Orang tergesa-gesa bisa salah langkah. Cari nasihat dulu dari orang-orang yang cinta Tuhan. Yang kedua adalah ini. Saya dapatkan bahwa ada yang trauma. Kenapa? Karena saudara sudah mengambil keputusan yang cukup membawa kerumitan. Kalau saudara hadir hari ini sedang mengalami kerumitan akibat keputusan yang salah, kau hadir hari ini, Tuhan mau bicara sama kita. Harapanmu gak akan hilang. Kembali kepada Tuhan. Dia sanggup meluruskan yang rumit menjadi baik. Jangan biarkan trauma masa lalumu menentukan masa depanmu. Never ever. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Mari kita hampiri Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau saudara hadir siang hari ini, engkau sedang mengalami satu musim di mana kau mengalami komplikasi, kerumitan. Kalau kau itu taruh tangan kanan saudara di dada, saya mau berdoa. Mulai hari ini keputusan Tuhan akan berlaku atasmu. Tuhan akan menuntun kau di jalan yang benar. Kau gak perlu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Pandang kebangkitan Tuhan di dalam hidupmu. Dia Tuhan yang sanggup menopang saudara dan mengangkat engkau kembali di dalam pemulihan, sehingga engkau terus masuk dalam rencananya. Rencana Tuhan gak terbatas karena kegagalan kita. Rencananya, sudah pandang rancangan Tuhan, sudah pandang Yesus yang menuntun saudara. Firman Tuhan katakan Dia menopang dan Dia menuntun kita di jalan yang benar. Kau akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Saudara akan mengalami pemulihan Tuhan. Sehingga lewat pemulihan yang Tuhan kerjakan, saudara bisa lihat waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk pemulihan Kristus atas setiap kami. Thank you Jesus, thank you Lord for your word, Holy Spirit. Thank you Jesus. Oh, syarakataka shandakaram. Kalau ada di antara saudara yang belum terima Yesus juga, saya mau sampaikan ini. Ada di antara saudara yang belum mengundang Yesus, taruh tangan kanan saudara di dada. Pindah dari maut ke dalam kehidupan.
dan katakan doa ini bersama saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Mari kita semua sama-sama bantu juga. Saya orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi aku percaya Kau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Saat ini aku mengundang Kau masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, sekarang ini, aku adalah ciptaan yang baru. Dan yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Praise the Lord. In Jesus' name. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita dengerin dulu pengumumannya. Karena pengumuman penting minggu depan, soalnya ada hal yang spesial sekali. Tuhan kasih sama kita. Baik, tadi mungkin udah pada lihat iklannya ya. Jadi kami itu ingin mengajak Anda pasangan suami istri untuk hadir dalam seminar marriage ya, bersama dengan Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapore ya. Nanti catat tanggalnya 14 Juli 2025 hari Senin itu. Ya, jadi silakan ya Sobat ICC bisa melakukan pendaftaran melalui link yang berada di layar LED ini. Dan nanti ada dress code-nya ya. Jadi dress code-nya itu bertemakan etnik tradisional. Jadi silakan Anda mempersiapkan diri, daftar bareng-bareng dengan pasangan Anda. Nanti ketemu di seminar. Dan kita akan belajar bareng-bareng mengenai bagaimana supaya bisa hidup di pernikahan yang penuh kasih dan juga indah. Ya, tapi saya tidak bisa ikut karena saya belum menikah. Jadi ketemunya sama teman-teman yang lain, bukan ketemu sama saya. Oke, dan kami mau mengingatkan buat Anda, mungkin ada jemaat baru yang baru saja ya ikut beribadah di gereja ICC di kesempatan hari ini. Nanti pada saat Anda pulang, Anda bisa langsung datang ke meja informasi yang berada di lobi lantai 6 di bawah. Ya, karena kami telah mempersiapkan welcome gift untuk Anda. Gitu, kalau nggak diambil sayang. Makanya kami tunggu Anda di meja informasi nanti. Dan informasi selanjutnya itu datang dari Departemen iKids. Jadi Departemen iKids ingin mengajak Anda mama papa sekalian ya untuk turut ya bisa dibilang memahami gitu pengajaran baru di iKids yang punya judul Fairy Tale. Ya, minggu depan pukul 10.30 di Hall iKids. Ya, jadi tujuannya adalah supaya papa dan mama itu bisa juga mendalami dan juga bisa mengaplikasikan atau mengajarkan si kecil untuk mengaplikasikan pengajaran ini. Jadi pastinya papa mama sekalian ditunggu oleh para guru iKids minggu depan, sekali lagi pukul 10.30 setelah ibadah 2. Dan informasi selanjutnya, Worship Night Gereja ICC balik lagi. Ya, catat tanggalnya 24 Juli 2025 hari Kamis. Ya, dengan tema Unshakable Hope. Jadi ayo kita datang rame-rame, bawa ajak keluarga temennya ke sini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ya, dan hari Minggu depan juga ada yang spesial lagi yang mau kami beritahu kepada Anda. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapore. Ya, di ibadah 1 dan juga
di ibadah 2. Dan juga kami mau mengingatkan bahwa minggu depan itu ada juga ibadah khusus bagi para penyandang tunarungu. Ya, jadi silakan Anda bisa mengajak mungkin kerabat atau juga teman Anda yang tunarungu untuk beribadah bersama-sama di sini di ibadah 1 jam 8 pagi. Ya, dan ini sedikit tambahan, ada seasonal drink yang istimewa di IMC. Ada 2, salah satunya favorit saya. Dan minta sama orang IMC kopi yang satu ini susah banget, banyak banget alasannya. Sekarang tersedia di IMC, jadi silahkan begitu Anda pulang bisa langsung dilihat ada seasonal menu di sana, dipesan aja. Yang mana pokoknya ada salah satu di antaranya ya. Silakan dicoba. Oke, itu dia informasi seputar gereja ICC. Mari jemaat semua bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Thank you Glenn. Oke. Ya, Glenn ini masih single, menantikan. Gak ada yang mustahil begitu kan? Ya. Kalau ada yang mau daftar juga boleh. Tapi harus lewat ujian dulu ya. Saudara, minggu depan ada sesuatu yang spesial. Dan saya berdoa sehingga saudara bisa undang ya. Setiap ada pembicara tamu datang. Kerinduan saya sebagai gembala adalah saudara bisa ngundang orang. Ya, keluarga, di kantor, orang-orang yang saudara kasih. Sehingga kita sama-sama bisa dibangun di dalam firman Tuhan. Jadi minggu depan saya dengar khotbah yang pertama dan keduanya berbeda. Jadi kalau saudara bisa datang dari yang pagi, terus yang kedua, alangkah baiknya ya. Dan jangan lupa hari Seninnya akan ada marriage gathering, 2 sesi. Dan saya masih sedang cari konfirmasi apakah Pastor San bisa lahir. Saya tahu nggak banyak orang-orang yang saya belajar pernikahannya, dan kalau ada satu orang yang masuk benar di hati itu adalah Pastor Kong, karena saya melihat bagaimana dia membangun keluarganya, khususnya dengan San hubungannya, cara dia berkata-kata dan lain-lain. Saya berkesan sekali ya, sesuatu yang baik. Dan kalau bisa Pastor San datang minggu depan di sesi kedua, mungkin ada mereka berdua akan berbicara dan pastinya akan menjadi berkat. So don't miss it, please. Ya, jadi undang keluarga, undang teman-teman dan semua yang bisa hadir. Oke? Yuk kita hampiri Tuhan. Bapak, terima kasih, kami ucapkan syukur untuk ibadah siang hari ini. Mengucapkan syukur untuk semua para pelayan Tuhan yang sudah ngambil bagian dari pelayanan pagi dan siang. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan untuk rumah Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan kami pulang dengan sukacita. Kami tahu persekutuan dengan Yesus Kristus tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari angkat kedua tangan kita dan buka hatimu bahwasanya Tuhan memberkati saudara dan Dia melindungimu. Dia menyinari kau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan Yesus hadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya dalam setiap keputusan sampai Maranatha Yesus datang kedua kali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang telah terimanya ucapkan syukur, katakan amin. Mari katakan kiri kanannya Happy Sunday. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Thank you.